Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Ramadhani dari Prodi Teknologi Mesin. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS teknologi bahan, yaitu menjelaskan proses terbentuk suatu kunci rumah. Nama bahan dan kandungan logam. Paduan logam yaitu alloy untuk komponen kunci. Kandungan utama yaitu ada kuningan, paduan tembaga dan seng. Untuk badan atau silindernya menggunakan baja karbon atau kuningan, casing atau housingnya menggunakan jamak, yaitu campuran antara seng dengan tembaga. Untuk pin penguncinya menggunakan kuningan atau baja nitrat. Yang terakhir lapisan menggunakan krom atau nikel. Ini adalah tabel komposisinya, yaitu yang pertama adalah kunci menggunakan kuningan, komposisinya yaitu 60 sampai 70%, sengnya 30 sampai 40%, persentase yaitu kurang lebih 65% tembaga dan 35% adalah seng. Dan untuk pelapisnya menggunakan kromium atau nikel dengan lapisan 10 sampai 20 mikrometer. Sifat-sifat logam penyusunnya yaitu kuningan, mekanik memiliki kekuatan sedang, ulet dan mudah dikerjakan atau reasoning. Fisika kimianya tahan korosi dan not magnetik. Yang kedua ada baja karbon rendah, mekaniknya kuat, keras dan tangguh. Untuk fisiknya magnetik dan rentan karat jika tidak dilapisi. Yang ketiga ada jamak, mekaniknya kuat tapi kekuatan cukup, rapuh dibandingkan dengan baja, presisi cetak tinggi, fisiknya berat jenis tinggi, tahan korosi atmosfer. Yaitu kedua yaitu sifat pemanasan logam. Perlakuan panas yang mungkin baja pada komponen kunci biasanya tidak dikeraskan dengan kunci kerak karena membutuhkan keuletan, namun bisa melalui proses handling atau pelunakan yang membutuhkan untuk menghilangkan tegangan dalam. Kuningan memiliki titik didih antara 900 sampai 140 derajat Celcius. Untuk jamak 380 sampai 390 derajat Celcius. Yang terakhir baja sekitar 1370 sampai 1500 derajat Celcius. Untuk proses pembuatannya yaitu pembuatan paduan kuningan, yaitu tembaga dan seng dilebur dan dicampur dalam tungku lalu dituang menjadi birat atau slag. Yang kedua baja. Yang pertama dari tanur tinggi, kemudian melalui basic oxygen furnace atau electric arc furnace, kemudian dicetak menjadi billet. Yang ketiga jamak. Seng murni dilebur dan dicampur alloy elemen antara aluminium dan tembaga dalam crucible. Proses lanjutan bahan baku yaitu rolling dan drawing. Billet kuningan atau baja digulung roller atau ditarik drum menjadi lembaran atau batang untuk proses lebih lanjut. Untuk proses pembuatan kunci, yang pertama belah kunci dibentuk dengan lembaran kuningan di stempling atau blanking, dicetak tekan sesuai profil lalu di milling press untuk membuat gigi. Untuk badan atau casing, jamak dilebur dan disuntikkan ke dalam cetakan logam melalui die casting. Baja atau kuningan dimensi mesin dengan CNC mesin, bubut press atau bor atau stamping dari lembaran. Selanjutnya ada pin silinder, kawat kuningan atau baja dipotong-potong atau di-cutting. Untuk finishing semua bagian di-assembling lalu dilapisi dengan electroplating atau chrome maupun nikel. Untuk pengujiannya yang dapat dilakukan, yang pertama kekerasan hardness test dengan menggunakan robel atau bunkers pada bilah kunci dan pin untuk memastikan ketahanan atau keausan. Pengujian komposisi kimia dengan spektrometri untuk memastikan kandungan alloy sesuai dengan standar. Selanjutnya pengujian korosi yaitu salt spray test untuk menguji ketahanan lapisan plating. Dan terakhir yaitu pengujian kinerja atau fungsional. Yang pertama cycle test untuk pengujian pengujian dan pembukaan berulang ribuan kali. Kedua
tes torsi untuk memutar silinder, dan ketiga full tes kekuatan pegangan atau knob. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.